Selamat datang di podcast Antropologi. Saya Satria Bagus Pamungkas sebagai host di podcast ini. Dan kita akan membahas mengenai budaya Jawa dengan narasumber Urip Widayanti. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, apakah Ibu mengetahui mengenai budaya Jawa yang sudah sangat melekat pada masyarakat Jawa, khususnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, serta DIY? Saya sebagai orang Jawa mengetahui walaupun sedikit mengetahui budaya Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun DIY. Nah, sepertinya Ibu Urip berada di tempat yang sangat tepat karena Ibu Urip dapat menjelaskan mengenai pengetahuan yang Ibu dapatkan tentang budaya Jawa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DIY. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, yaitu kita akan membahas mengenai silsilah keluarga Jawa dan bahasa Jawa. Yang pertama kita akan membahas silsilah keluarga Jawa terlebih dahulu. Nah, yang pertama, apakah di keluarga Ibu masih memegang erat silsilah keluarga Jawa seperti panggilan Bude, Pak D, Pak Lik, dan lain sebagainya? Kebetulan di keluarga kami itu panggilan Bude, Pak D, Mbah itu dalam silsilah kami itu masih digunakan. Baik, selanjutnya bagaimana panggilan seperti Bude, Pak D, dan Mbah mencerminkan struktur sosial dan identitas dalam masyarakat Jawa? Iya, sangat mencerminkan. Nah, jika memang mencerminkan, apa dampak terhadap hubungan antar anggota keluarga? Hubungannya itu suasananya menjadi lebih akrab atau hubungannya itu lebih erat lagi dalam silsilah keluarga. Nah, selanjutnya, apakah menurut Ibu sendiri panggilan kepada keluarga dalam silsilah adat Jawa masih relevan di era modern saat ini, di mana gaya hidup dan globalisasi sudah sangat melekat di masyarakat? Sangat relevan, walaupun zaman globalisasi ini untuk silsilah panggilan Bude, Pak D, dan Mbah itu sangat relevan di zaman globalisasi ini untuk pembentukan karakter anak. Selanjutnya, bagaimana pemahaman tentang silsilah keluarga dapat berkontribusi pada pendidikan karakter anak-anak? Untuk kontribusi tentang silsilah adat Jawa, baik Bude, Pak D, Simbah ataupun yang lainnya, itu sangat berkontribusi karena dengan adanya panggilan-panggilan tersebut itu bisa membentuk karakter pada anak. Anak bisa menjadi lebih sopan, lebih santun, kemudian lebih mencintai keluarga karena mereka tahu kalau dia itu sebenarnya mempunyai silsilah yang baik Bude, Pak D maupun Mbah. Jadi mereka tahu silsilah, tahu keluarga yang sebenarnya untuk mencintai keluarganya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan mengenai silsilah keluarga Jawa. Ternyata dari pertanyaan silsilah keluarga Jawa tadi sangat menarik. Namun, saat ini kita akan melanjutkan ke bahasa Jawa yang digunakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DIY. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan bahasa Jawa Ngoko, Krama, dan Krama Inggil? Serta berikan contohnya agar kami bisa mengerti perbedaan dari ketiga tata bahasa tersebut. Kalau untuk bahasa Jawa itu memang ada bahasa Jawa Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Kalau untuk bahasa Jawa Ngoko itu sebenarnya bahasa Jawa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah akrab. Jadi contohnya itu antara teman satu dengan yang lainnya, kan sudah kenal, sudah akrab, menggunakan bahasa Ngoko. Ataupun bahasa Ngoko yang biasa digunakan dari bapak kepada bapak, ibu, atau dari mbah, atau dari siapa orang tua kepada anak-anak, itu menggunakan bahasa Ngoko. Kalau bahasa Kromo itu bahasa yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau bahasa Kromo itu bahasa yang sering digunakan untuk komunikasi antara orang yang baru kenal, atau contohnya lagi misalnya bahasa yang biasa digunakan dari anak kepada orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa Kromo.
Kalau menggunakan bahasa kromo inggil itu bahasa yang biasa digunakan untuk pejabat, para pejabat gitu. Nah, selanjutnya kita sering mendengar kalimat urip iku urup. Nah, sebenarnya arti dari kalimat urip iku urup itu apa sih? Dan hubungan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Pengertian urip iku urup. Urip iku kan hidup. Ya, kalau urup itu cahaya. Jadi hidup itu lebih bermakna. Hidup itu harus lebih bermakna, harus lebih bermanfaat bagi orang lain. Baik itu dalam kalangan kecil, kalangan keluarga, kalangan masyarakat umum, ataupun di kalangan yang lain, di instansi ataupun di sekolah. Kalau di keluarga kan misalnya urup itu misalnya manfaat atau maknanya itu bisa digunakan, dicontohkan dari orang tua yang bisa memberikan teladan pada anak-anaknya, tidak hanya memberikan materi-materi atau makanan pada anaknya, tapi juga bisa menjadi suri teladan bagi anaknya. Nah, kalau untuk urip iku urup di tetangga atau sosial, dalam bidang sosial itu misalnya kita melakukan gotong royong, kerja bakti bareng dengan tetangga, hidup rukun, dan kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kalau mungkin di kalangan pekerjaan atau sekolah itu ya benar-benar kita bisa menjadi teladan bagi mereka, bisa bekerja sama dengan baik, hidup rukun gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, dengan adanya pengaruh globalisasi dan teknologi, bagaimana bahasa Jawa mengalami perubahan? Iya, zaman globalisasi ini jelas bahasa Jawa mengalami perubahan yang sangat drastis. Apalagi zaman sekarang itu yang namanya remaja khususnya itu dalam kegiatan formal itu tidak mau menggunakan bahasa Jawa, tapi mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena mereka memang menganggapnya itu yang pertama bahasa Jawa lebih sulit digunakan, dipelajari, sedangkan bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk berkomunikasi di kalangan rakyat banyak atau masyarakat banyak. Sedangkan untuk bahasa Jawa di kalangan sekolah, yaitu juga mereka juga lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi secara umum memang bahasa Jawa itu jarang digunakan dalam kegiatan yang formal, tapi kalau untuk kegiatan yang non formal di daerah Jawa Tengah ini ataupun DIY ataupun Jawa Timur, mereka baru menggunakan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa digunakan secara umum digunakan untuk kegiatan yang non formal gitu. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu Urip mengenai budaya Jawa, khususnya silsilah keluarga Jawa dan bahasa Jawa. Ternyata memang sangat menarik sekali. Nah, jika kalian tertarik dengan video-video selanjutnya mengenai budaya Jawa, saksikan terus podcast Antropologi. Jangan lupa share, like, and subscribe video ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!